Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Roma. Kitab Roma 8 ayat 26, kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus yang mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini renungan kita saya beri judul keluhan yang tak terkatakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin di antara kita pernah mengalami beban berat. Hingga untuk berkata-kata pun tidak sanggup. Diam saja. Di dalam Alkitab kita ingat kepada sosok wanita yang kuat yaitu Hana. Hana juga pernah mengalami hal seperti itu. Menderita karena sering dihina oleh madunya, yaitu Penina. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan pedih hati. Ia berdoa sambil menangis terseduh-seduh. Dan pada akhirnya Tuhan memerhatikan kesengsaraan yang dialami oleh Hana. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia tak terpisahkan dengan yang namanya penderitaan. Inilah juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Memang penderitaan bisa melemahkan kita dan beban berat juga bisa menguras kekuatan kita. Dengan segala keterbatasan, kita pun dibuatnya tak berdaya menghadapi keadaan. Namun ternyata Bapak Ibu, kita memiliki sumber kekuatan yang tak terbatas yang dari surga, yaitu melalui doa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebagaimana Paulus katakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Kadangkala di tengah penderitaan dan kelemahan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan orang terdekat sekalipun terkadang tidak dapat memahami kita sepenuhnya. Tetapi Bapak Ibu, ada kabar baik bahwa kita dapat datang kepada Tuhan yang mengenal diri kita lebih dari diri kita sendiri. Bahkan kita tak lagi mampu berkata-kata. Bahkan Roh itu berdoa untuk kita agar kita dikuatkan. Roh itu juga menuntun kita kepada kehendak-Nya yang membuat kita bisa memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, doa bukan sekedar kewajiban rohani. Sebaliknya, doa harus menjadi bagian hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Kalau kebutuhan itu kita tidak bisa terpisahkan, bagian dari hidup kita yang merupakan hasrat terdalam kita untuk menghampiri Tuhan sebagai bukti ketergantungan kita kepada Tuhan.
Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, apakah saat-saat ini Bapak Ibu mengalami sesuatu yang sangat berat yang membuat Bapak Ibu merasa lemah dan tidak bisa berkata apa-apa? Mari saya menghimbau Bapak Ibu sekalian dan juga saya tentunya, kita berdoa kepada Tuhan. Meskipun hanya lewat tangisan. Kita duduk di bawah kakinya. Kita berdiam diri sambil berurai air mata. Dan Tuhan Yesus mengetahui segala beban, segala pergumulan, segala masalah dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita jadikan doa sebagai sarana untuk membangun kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Seberat apapun keadaan kita, mari kita hampiri Tuhan. Tuhan kita, Yesus, yang begitu peduli, yang begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu lewat doa kita. Lewat doa Bapak Ibu sekalian, kita hampiri Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Bahkan di saat kita tidak bisa lagi berkata apa-apa, Roh Kudus berdoa untuk kita, memberikan kekuatan. Oleh karena itu, biarlah yang sering kita dengar yang menjadi slogan kita, doa adalah nafas orang Kristen. Pada pagi hari ini, kita berikrar itu bukan suatu slogan, tetapi itu kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu bagian hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dengan berdoa kita menjadi kuat. Dengan berdoa kita mendapatkan damai sejahtera. Dengan berdoa kita merasakan hadiratnya. Dengan berdoa kita yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam doa-doa Bapak Ibu dan juga saya. Terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini semakin memotivasi kita untuk kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan lewat persekutuan kita, terlebih lagi lewat doa-doa kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.